Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil qawim wa man tamassaka bihi naja min adabin alim. Wassalatu wassalamu ala al-mawsufi bil khuluqil karim الذي مدحه الله في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam ta'zim ulun tuan kepada Imam Syekh Masjid Jami' Baitus Salihin. Salam ta'zim ulun tuan kepada seluruh imam, pengurus masjid. Salam ta'zim ulun tuan kepada gure-gure, tengku-tengku yang sudah berhadir, dan yang kami muliakan seluruh jamaah salat subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berkah ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah hingga saat ini masih memberikan kepada kita umur panjang. Allah masih membangunkan kita dari tidur kita. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sanjung sajikan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa terus istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pengajian tahsin kita pagi hari ini insyaallah akan kita bahas surah Yasin. Ya, silakan bapak-bapak, ibu-ibu, sambil kita berniat i'tikaf, kita belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena hal ini sangatlah penting. Karena kita pasti dalam kehidupan sehari-hari ini ya, membaca Al-Quran, namun sedikit dari kita yang tergugah hatinya untuk mempelajari hukum-hukum bacaan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mengawali pengajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita renungi sebuah ayat dalam surah Al-Mu'minun, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan kita, apakah kalian mengira, wahai manusia, bahwa kami menciptakan kalian hanya sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat afa hasibtum, ya, dengan hamzah. Kalau kita kaji dalam bahasa Arab, ya, hamzah di sini adalah hamzatul istifham, di mana Allah Subhanahu wa taala ya meminta kepada kita
untuk berfikir, ya, agar kita mengetahui, agar kita sadar bahwa Allah bertanya kepada kita, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira wahai manusia bahwa kami menciptakan kalian di dunia ini secara sia-sia? Artinya kita tidak dikembalikan kepada Allah, artinya kita tidak dimatikan, artinya tidak ada hisab setelah kita meninggal, artinya kita tidak ada sirat, tidak ada hari pertanggungjawaban, tidak ada hari kiamat. Artinya sia-sia kehidupan kita di dunia ini. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah. Bala, sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah, kita akan diwafatkan, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya para sahabat ketika membaca ayat ini mereka termenung, hati mereka tergugah. Bahkan ketika membaca ayat yang lain, ketika membaca surah At-Takatsur, atau ketika membaca thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, mereka mengeluarkan air mata mereka. Bahkan ada sebagian mereka yang pingsan. Ketika disadarkan, mereka ditanya, ma yubkika ya, apa yang membuat engkau menangis? Ketika itu sahabat Fudail bin Iyad menangis ketika mendengar ayat ini. Ma yubkika ya Fudail, apa yang membuat engkau menangis ketika membaca ayat ini wahai Fudail? Sesungguhnya aku mengingat suatu ayat dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Dalam hadis yang lain bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', tidak akan bergerak kaki seorang hamba kecuali Allah sudah mintai pertanggungjawaban akan 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, umur yang Allah berikan kemana dia habiskan. Masya Allah. Jadi Allah tidak memberikan kepada kita waktu dengan sia-sia. Kita kerja, pulang, istirahat, kemudian besok pulang kerja, istirahat, pulang kerja, istirahat. Tidak. Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada umur yang Allah berikan kepada kita. Sudahkah maksimal ibadah kita dengan umur yang Allah berikan kepada kita? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka Al-Qur'an surah Yasin, ya. Surah ini adalah surah yang sering sekali dibaca oleh kaum muslimin, ya, baik secara formal atau non formal. Maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan surah Al-Muluk, dan pada pertemuan ini kita akan bahas surah Yasin, ya, insyaallah. Di pertemuan ini kita akan bahas beberapa ayat, ya, bagaimana membacanya dengan bacaan yang bertajwid, ya, karena sering kita mendengarkan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surah Yasin, baik dalam kesalahan atau lahan huruf, ya, dalam tajwidul huruf atau tajwid ahkam al-huruf. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah ma'rifah al-qiraah. Sebelum kita memulai, maka hendaknya kita mengetahui bacaan siapa yang kita baca ini, ya, yaitu qiraah Imam Asim, ya, bacaan Imam Asim. Ya, kita harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah qiraah. Apa itu qiraah? Qiraah itu adalah sebuah bacaan yang disandarkan kepada seorang imam. Ya, dalam hal ini bacaan kita di Indonesia adalah bacaan Imam Asim. Kemudian yang kedua, ma'rifatur riwayah, yaitu kita mengetahui siapa yang meriwayatkan bacaan ini.
atau sesuatu yang disandarkan kepada orang yang meriwayatkan bacaan ini. Dalam hal ini bacaan kita ya oleh Imam Hafiz, ya, bacaan Imam Hafiz an Asim, ya. Jadi Imam Hafiz meriwayatkan dari Imam Asim, yaitu ma'rifatur riwayah. Ya, dan itu harus kita ketahui ya bahwa kita di Indonesia membaca dengan bacaan Imam Hafiz yang diriwayatkan daripada gurunya Imam Asim. Ya, kemudian ma'rifatut tariq, ya, yaitu jalur periwayatan. Dalam hal ini ya ada jalur periwayatan Asy-Syatibiyah atau jalur periwayatan Thayyibatun Nashr, ya. Makanya sering kita dengar qiraah Imam Hafiz an Asim min tariqi Asy-Syatibiyah atau min tariqil Azraq, ya, dan lain sebagainya. Qiraah Imam Ibnu Katsir, ya, qiraah Imam Bazzi min Ibnu Katsir min tariq Al-Azraq misalnya, dan lain sebagainya. Maka jalur periwayatan ini adalah sebuah hal atau sebuah jalan di mana seorang rawi menempuhnya dalam membaca atau meriwayatkan bacaan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Ya, mari kita simak sama-sama. Ya, saya baca, kemudian Bapak-bapak bisa mengikutinya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Huruf hamzah, ya, berada di aqsal halqi, huruf hamzah berada di tenggorokan bawah. Tidak ya, tidak juga tidak, tapi huruf hamzah ya berharakat fathah. Ya dibaca dengan membuka mulut kita, ya. Kemudian huruf ain, ya, jangan sampai tertukar antara hamzah dan ain. Ini sering sekali terjadi ketika huruf ain dan huruf hamzah tertukar. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, alamin itu sudah keliru. Ya, jadi alamin, ya, tidak tertukar antara hamzah dan ain. Atau an'amta, ya, dalam surah Al-Fatihah, ya, an'amta tapi dibaca an'amta. Nah, ini sering terjadi, ya. Maka perlu sekali kita bisa membedakan antara huruf ain dan huruf hamzah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baik, di sini huruf ya dua harakat, sedangkan sin mad lazim di sini 6 harakat, ya. Jadi tidak dibaca yasin. Nah, itu 2 harakat. Maka mad lazim wajib dibaca 6 harakat. Yasin. Nah, kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. Nah, lafaz ya juga tidak boleh lebih daripada 2 harakat. Yasin. Nah, itu sudah lebih dari 2 harakat, ya. Maka mana yang panjangnya 2, mana yang lebih dari 2 harakat, itu kita harus tahu. Ya, jangan sampai kita lebihkan yang panjangnya 2, yang harusnya lebih daripada 2 harakat kita pendekkan. Ya, Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Baik, jelaskan
lam sukun ya dengan sifatnya bainiyah ya tidak boleh dipantulkan. Contohnya dipantulkan dengan wal qur ya, wal qur itu tidak boleh. Atau dalam lafaz yang lain an'amta itu juga tidak boleh. Tapi jelaskan ya lam sukunnya wal qur ya, wal qur, kemudian huruf qaf, wal qur qaf ya, jelaskan huruf qaf sifatnya ista'la ya, punya sifat ketebalan. Wal jelaskan huruf hamzah ya, jangan sampai tertukar dengan wal qur'an dan lain sebagainya. Kemudian wal qur'anil ha ya, huruf ha tidak dibaca ha. Wal qur'anil hakim itu tidak boleh ya. Sering kita dengarkan wal qur'anil hakim, tidak ada perbedaan antara ha dan ha, bahkan sering sekali tertukar ya. Maka huruf ha ya dijelaskan ya, di mana huruf ha itu keluarnya dari wastul halqi, dari tengah tenggorokan kita ya, mengalir angin yang halus ya. Jadi huruf ha ya berbeda dengan huruf ha. Sedangkan huruf ha itu Bapak ada di tenggorokan bawah kita ya, seperti alhamdu. Karena memang tajwidul huruf ini sangat penting, baik ketika kita baca Quran atau ketika kita berzikir. Kita berzikir misalnya subhanallah, subhanallah ya, di mana panjang di mana pendeknya ya, subhanallah, kemudian huruf ha bukan huruf ha. Alhamdulillah dalam kita berzikir ya, kita berzikir bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah dalam kita berzikir. Begitu juga misalnya ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah, ada panjang di situ, ada pendek, karena makna kalimat la ilaha illallah itu adalah an-nafyu wal itsbat. Nafyu bi anna la ma'bud bihaqqin illallah, kita meniadakan la ilaha illallah. Jadi ada panjang, ada pendeknya. Ini tidak sama la ilaha illallah ya, maka tidak ada panjang, tidak ada pendeknya ya. Jadi la ilaha illallah ya, seperti itu. Itu bagian daripada ahkam al-mudud ya, ada matnya. Nah, demikian juga di sini wal qur'anil ha. Nah, jadi huruf ha ya. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin. Taib, ada nun bertasydid ya, gunnah dua harakat. Dia disempurnakan, tidak boleh langsung dibaca innaka ya, tapi dibaca dengan ditahan dua harakat dengan dengung di dalam khayshum. Innaka 1 2 3. Kemudian lamina di sini tidak ada huruf mad, maka tidak boleh dipanjangkan lamina ya, tidak boleh dibaca demikian, tapi dibaca tanpa huruf mad. Lamina tidak boleh dibaca innaka laminal, itu tidak boleh ya, tapi dibaca sebagaimana yang tertulis dalam mushaf kita, yaitu dibaca tanpa huruf mad ya. Innaka laminal mursalin. 1 2 3. Ala siratim mustaqim. Taib, ala di sini ada mad asli dua harakat. Huruf ain seperti mana tadi sudah kita jelaskan di awal, keluar daripada tenggorokan tengah kita. Ya, 1 2 3. Ya, mari kita pegang hidung kita cek apakah selama ini kita membaca huruf ain masih di dalam khayshum. Ya, kesalahan sering terjadi bahwa huruf ain masih dibaca di dalam khayshum. Contoh
Jadi masih keluar udaranya dari khayshum. Maka huruf ain keluar dari tenggorokan kita, kemudian dari rongga mulut. Ala atau a'u. Jadi tidak boleh ala alamin. Itu tidak boleh. Ya, mari kita praktek sama-sama. 1 2 3. Ai ya, jadi tidak boleh ada suara yang keluar dari hidung, ya, dari khayshum, karena huruf ain, ya, huruf ain keluar dari tenggorokan tengah kita, kemudian dari mulut, tidak dari khayshum. Ustaz, bagaimana kalau saya masih keluar? Maka harus latihan, ya, cari majelis-majelis tahsin, ya, halaqah-halaqah tahsin, kita perbaiki. Jangan sampai kita beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya belum sempat untuk memperbaiki huruf-huruf bacaan Al-Qur'an saya. Padahal kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah, kita sudah diberikan umur, namun kita masih lalai untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Kita lanjutkan. Kemudian si, huruf sad, ya, tidak dibaca sin. Sin itu tipis, tapi sad ada sifat isti'la'nya, ada sifat irtifa'u aqsal lisan ilal hanakil a'la. Jadi posisi pangkal lidah kita naik ke langit-langit, ya. Bedakan antara sin dan sad. Sa, sama-sama sa, assa, asso, sa. Beda ya Bapak-bapak Ibu-ibu, ya, beda tebalnya, ya. Jadi ala si, tidak dibaca ala si. Kalau ala si itu sudah ditabdil huruf, ya, sudah diganti hurufnya kepada huruf sin, ya. Kemudian di sini ada huruf ra yang berharakat fathah, ya, mad asli, mad tabi'i, dua harakat. Kemudian huruf ta juga punya sifat isti'la, yaitu irtifa'u aqsal lisan al-hanakil a'la, yaitu pangkal lidah kita naik ke langit-langit. Jadi tidak boleh dibaca huruf ta itu dengan ta, ala siratin, tidak, tapi dibaca dengan ala siratim, ta, ya, karena itu adalah sifat yang membedakan antara huruf ta dan huruf ta. Sering sekali tertukar, ya, huruf yang harusnya dibaca ta jadi dibaca ta, ala siratin, padahal ala siratim, ya. 1 2 3. Ta, ti, tu, ato, ta. Nah, itu huruf ta. Sekarang kita bedakan sama huruf ta. Ta, ti, tu, at. Naam, ya, beda antara tebal tipisnya, ya. Kemudian ada tanwin berjumpa dengan mim, ya, idgham bi gunnah, ya, juga ditahan dua harakat ma'al gunnah fil khayshum, ya, dengan dengung di dalam khayshum, ya, ala siratim ya, timmus. Jadi enggak dibaca ala siratim tidak, tapi ditahan dulu dua harakat, ya, ma'al gunnah fil khayshum, dengan gunnah di dalam khayshum. Ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم. Naam, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf zai, ya, ikhfa hakiki. Maka cara bacanya juga sama seperti tadi, ya, ditahan dua harokat dengan dengung dalam khayshum. Jadi tidak boleh dibaca tanzilal, ya, tidak boleh dibaca tanzilal, tapi dibaca tanzilal. Nah, ya,
Maka surah Yasin ini juga surah yang sering sekali kita baca, ya, namun ya jarang sekali atau sering sekali kita mendengarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di surah Yasin ini. Ya, jadi tanzila tidak dibaca demikian, tapi dibaca tanzilal, ya, dibaca ikhfa hakiki, ya, dengan ditahan 2 harokat, ya, dengan dengung dalam khayshum. Tanzilal. Nah, kemudian zai, ya, di situ ada ya sukun, sebelumnya kasrah, ya, ada mad asli 2 harokat. Tanzilal azi, ya, tidak azi, ya. Kemudian di sini juga mad asli 2 harokat. Azizir Rahim. 1, 2, 3. Tanzilal Azizir Rahim. Kita lanjutkan. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Naam. Jadi litunzi tadi ikhfa, ya, bacaannya sama seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian tidak dibaca litunzi, ya, di sini bukan huruf zai tapi huruf zal, ya, tapi huruf zal. Jadi huruf zal itu tidak berdesis, tidak keluar angin, ya. Jangan sampai kita baca litunzi, itu tidak boleh, ya. Kemudian kita baca tanpa ada bacaan ikhfa, ya, contoh litunzira qaw, itu juga tidak boleh. Maka dibaca dengan ikhfa yang disempurnakan, kemudian huruf yang benar. Litunzira, ya, litunzira, ya, sering sekali tinggal di sini. Litunzira qaw atau litunzira. Jadi langsung saja ikhfanya tidak disempurnakan. Ini tidak boleh. Kemudian qauman ma, ada tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah. Di sini 2 harakat. Kemudian ma, ya, mad asli bertemu dengan hamzah, ya, bertemu dengan hamzah. Maka dibaca 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Ma unzira, ya, ma unzira. Ma-nya berapa? Ma-nya 4 atau 5 harakat. Tidak boleh dibaca 2, ya, karena kita melalui jalur periwayatan atau tariq periwayatan asy-Syatibiyah seperti yang kita jelaskan di awal tadi, ya. Maka, ya, mad jaiz di sini dibaca 4 atau 5 harakat, ya. Qauman ma'un, ya. Kemudian ada nun lagi bertemu dengan zal, ikhfa lagi seperti tadi, ya. Kemudian ada hukum mad wajib lagi. Zira A-nya 2 harakat mad tabi'i, ba-nya juga 4 atau 5 harakat. Ya, tidak bisa dibaca mad wajib ini sama seperti mad asli, itu tidak boleh, ya. Maka mad wajib dibaca 4 atau 5 harakat. Aba, ya, tipiskan huruf hamzah, kemudian huruf ba juga tipis, ya. Fahum ghafilun. Kemudian huruf ghain ada mad asli 2 harakat. Huruf ghain gha tidak dibaca gha, ghafilun, tidak ghafilun tapi ghafilun, ya. Okey, kita ulangi sama-sama. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Taib, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup di sini pengajian kita, yaitu tadi beberapa koreksian, ya, yang mungkin bisa kita pelajari bersama, kita belajar sama-sama, karena
Al-Quran ini tidak ada batas umur, tidak ada batas usia kita belajarnya. Sampai rambut kita putih pun, sampai usia berapapun, kita harus tetap semangat membaca Al-Quran. Karena di dunia kalau kita semangat membaca Quran, maka Al-Quran itu akan menemani kita di dalam kubur, menemani kita ketika di hari kiamat, ketika hisab, Al-Quran menemani kita sampai ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Al-Quran menjadi sebab ya kita ditempatkan di tempat yang paling tinggi, dan itu sudah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra wartaqi warattil, baca dan naiklah fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sungguhnya derajatmu di sisi Allah di ayat terakhir yang engkau baca. Wallahul hadi ila sabilil haq. Mohon maaf atas segala khilaf, kesalahan dan kekurangan yang semoga bisa bermanfaat untuk jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.